Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasyira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Amin ya rabbal alamin. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Shalawat kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Berdoa untuk sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan kita selalu dalam kapabilitas perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada dekade PSBB transisi. Mudah-mudahan 18 atau 19 Juni mendatang Pak Gubernur kita mendapatkan kabar yang baik dari tim ahli beliau agar kita bisa masuk ke new normal yang sebenarnya. Itu pun tidak bisa kita raih dan tidak bisa kita peroleh tanpa adanya satu kerjasama dari seluruh komponen, seluruh elemen yang ada di DKI Jakarta dan juga secara nasional. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, saudaraku sekalian, beberapa saat memang pendopo zikir Hajat Center ini tidak mengeluarkan edisi, tapi rasa karakter jiwa untuk terus memberikan dan berbagi pengalaman, pemahaman itu rasanya tidak bisa kita dustai. Bahwa pasca Ramadan hingga sekarang sudah masuk 22 daripada bulan Syawal, keterhentian untuk masuk ke YouTube itu semakin mendorong untuk tetap berbuat. Apalagi beberapa hari terakhir ini kita lihat dan kita perhatikan bahwasanya banyak kejadian-kejadian baik yang bersifat bernegara maupun bersifat beragama, perlu adanya pemikiran-pemikiran yang bersifat untuk mencerahkan. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin mengemukakan tentang new normal transisi berafiliasi pada COVID versus rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ini sedang hangat dan sedang in dalam proses bernegara kita. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Memang beberapa hari terakhir ini kondisi ini semakin menarik. Seperti yang kita ketahui bahwa kita itu perlu memahami keberhasilan proses beragama, perlu memahami proses keberhasilan dan bernegara. Jadi saya tertarik dengan tema ini karena kenapa? Karena HIP ini, haluan ideologi Pancasila ini penting. Hampir sama dengan proses ketika kita masuk pada COVID-19 beberapa bulan yang lalu. Ketika ada kaidah fiqhiyah itu. Jadi mencegah kemudaratan boleh didahulukan daripada menjalankan satu kemaslahatan. Da'ul mafasid muqaddimu ala jalbil masalih. Jadi boleh saja kalau kita lihat sekarang ini hampir mirip nih ya, RUU rancangan undang-undang yang sedang hangat, sedang digodok oleh legislatif kita DPR RI semakin perlu kita pahami. Dan kita sebagai warga negara juga paham bahwa ada grade, ada kondisi-kondisi perundang-undangan
dari Undang-Undang Dasar 1945, ada ketetapan MPR, dan ada undang-undang. Itu konstitusi yang harus kita ikuti. Tapi sekarang ternyata muncul sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian sebagai warga bangsa, yaitu RUU HIP. Ya, artinya ketika ini ingin digulirkan, maka perlu adanya responsif dari masyarakat. Jangan sampai nanti sesudahnya bubur itu nasi itu jadi bubur, ya, kalau kata peribahasa demikian, haluan ideologi Pancasila ini sudah jadi, baru ada keberatan dari warga bangsa, itu percuma. Sama ketika pandemi COVID-19 sudah terjadi di masyarakat, baru merasakan, nah itu percuma. Makanya dijaga jangan sampai COVID-19 itu terus wabahnya merajalela. Jangan sampai ibarat air, kerannya dibuka sedikit. Kalau dia sudah dibuka, maka dia perlahan-lahan akan membanjiri situasi itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, munculnya RUU HIP ini boleh dikatakan bisa masuk kriteria kontroversial. Sepertinya dia mengandung misi untuk melupakan sejarah masa lalu, menetap untuk kita ke depan. Saya beberapa hari yang lalu ini sampai hari ini masih mengkaji, menganalisa kenapa sih RUU HIP ini ngotot untuk dijadikan undang-undang, walaupun sekarang masih bersifat rancangan undang-undang. Tapi alhamdulillah kita masih punya organisasi Majelis Ulama Indonesia yang sudah sepakat hampir seluruh provinsi. Bahkan nanti kami bacakan bagaimana maklumat dan bagaimana tanggapan 8 butir yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama seluruh Indonesia. Sampai ada namanya resolusi konstitusi yang akan dikeluarkan oleh Majelis Ulama kalau RUU HIP ini tetap akan dijadikan undang-undang. Jadi RUU ini terdiri dari 58 pasal. Haluan ideologi Pancasila adalah pedoman untuk menyelenggarakan negara dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan mengevaluasi dari berbagai hal, kebijakan pembangunan nasional, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, dan lain sebagainya. Secara umum memang kita lihat kalau kita baca dasar-dasar ini cukup menarik dan cukup bagus untuk kita pahami. Tapi kenapa ada organisasi besar seperti partai, saya tidak sebutkan nama partainya, hanya Partai Islam inilah satu-satunya yang menolak agar ini dibatalkan atau rancangan undang-undang ini tidak disahkan menjadi undang-undang dan ditandatangani oleh Presiden. Posisinya seperti itu. Jadi yang pertama, saya baca di dalam salah satu analisa bahwa kesalahan pertama penyusun rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini menggunakan rangkaian kata-kata ideologi Pancasila. Sedangkan di dalam 4 pilar ya kebangsaan kita yang sedang digelorakan oleh MPR itu sudah jelas bahwa Pancasila itu adalah ideologi Pancasila sebagai bagian ideologi negara. Jadi tidak mesti lagi menggunakan haluan ideologi Pancasila. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, itu di dalam undang-undang sesuai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, semua undang-undang itu letaknya di bawah Pancasila. Semua undang-undang di bawah Pancasila. Tidak ada dasar hukum di atas Pancasila yang dapat memberikan legitimasi membuat undang-undang untuk Pancasila. Oleh karena itu, pemikiran sangat aneh ketika membuat undang-undang untuk sumber dari segala sumber hukum, ya, sesuatu kesalahan logika. Oleh karena itu, setidaknya kondisi rancangan undang-undang HIP ini tidak disahkan. Padahal kan jelas TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang Eka Perstia Panca Karsa P4. Saya masih SMP waktu itu. Setiap kita masuk sekolah pasti itu PSBB itu harus mengikuti
P4. Ya, itu tujuan mengapa? Agar rakyat kita itu betul-betul mencintai Pancasila, mendalami Pancasila, menganalisa dan pola kehidupannya berdasarkan Pancasila. Itu jelas. Tapi dengan adanya proses seperti itu, ketika ingin Pancasila ini dinafikan, maka otomatis akan bertentangan dengan pola kehidupan keberbangsaan kita. Nah, ini namanya berhati-hati dalam proses bernegara. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, saya sangat bersyukur kepada Allah, dan kita semua warga bangsa harus bersyukur kepada Allah, ada Majelis Ulama Indonesia yang masih mempunyai sajaah dalam proses bernegara, keberanian dalam proses bernegara. Kenapa? Karena Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, ya seperti yang kita ketahui, itu mengatakan bahwa rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila itu hanya menurunkan derajat daripada Pancasila. Pancasila ini udah sumber dari segala sumber hukum, dan ini sudah konsekuensi dari proses kehidupan bernegara. Jadi seyogianya tidak usah dirubah-rubah, tidak usah di-upgrade, tidak usah diperbaharui, sudah cukup daripada poin-poin Pancasila itu. Apalagi di RUU HIP ini yang sangat berbahaya adalah tidak dimasukkannya tentang TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Apa bunyinya? Bahwa di dalam TAP MPR nomor 25 tahun 1966 itu ada satu hal yang sangat penting dalam ideologi bangsa ini, yaitu pembubaran ideologi komunis, pembubaran Partai Komunis Indonesia. Karena Partai Komunis Indonesia itu salah satu partai yang pernah mengalami pencederaan di dalam sejarah bangsa kita. Dan di HIP, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini tidak dimasukkan. Jadi kalau bahasa kita itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau ini sudah disahkan, maka dia akan mempunyai legitimasi, ya berarti TAP MPR nomor 25 itu dapat dijalankan. Artinya kita kecolongan. Nah, oleh karena itu, sebagai bagian daripada anak bangsa, terus kita munajat kepada Allah agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala negeri ini. Kita berbicara ke depan, jauh ke belakang nanti. Ke depan nanti anak-anak kita bagaimana dengan posisi kalau seandainya memang itu betul-betul dipaksakan. Makanya ada 8 poin yang disampaikan sebagai maklumat dari Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, tidak dicantumkannya TAP MPR nomor 25 MPRS tahun 1966 itu tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia sebagai pernyataan tentang terlarangnya partai itu di Indonesia. Jadi di rancangan undang-undang ini tidak dicantumkan. Artinya dia diam-diam ingin memberikan satu kesempatan. Ini kan berbahaya. Kita mungkin masih kuat, tapi nanti bagaimana anak cucu kita? Yang berikutnya di poin yang ketiga, poin yang kedua saya abaikan. Itu seakan-akan maklumatmu itu mengemukakan memeras Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Yaitu apa itu Ekasila? Yaitu gotong royong. Adalah nyata-nyata merupakan pengaburan dan penyimangkan makna daripada Pancasila itu sendiri. Dan secara terselubung ingin melumpuhkan keberadaan sila yang pertama, yang sudah menjadi konsensus besar bangsa ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan sudah diatur di pasal Undang-Undang Dasar 1945, itu pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 tentang bagaimana bangsa kita ini adalah bangsa yang bertuhan, bangsa yang beragama. Ya, artinya masyarakat yang hidup di negeri ini ya tidak bisa diberikan kesempatan untuk bersama-sama hidup di negeri ini ketika masyarakat itu atau personality itu tidak mengedepankan nilai-nilai beragam. Itulah bahayanya Partai Komunis Indonesia. Makanya
sampai-sampai Majelis Ulama itu mengemukakan tentang adanya resolusi, ya, resolusi konstitusi. Ya, resolusi konstitusi itu bisa masuk dalam resolusi keagamaan. Kenapa? Karena kita ingin mempertahankan kedaulatan bangsa kita melalui aturan-aturan bernegara. Di poin 6 dalam maklumatmu itu meminta dan mengimbau kepada umat Islam tetap waspada, siap siaga terhadap penyebaran paham komunis dari berbagai cara, metode-metode yang licik yang sedang dilakukan oleh mereka. Ya, walaupun kita orang lahir tahun 70-an, tapi kita melihat dalam sejarah 1948, 1965 ada sesuatu yang terjadi di negeri ini. Nah, itulah. Makanya jangan lupakan sejarah. Saya punya buku dari Presiden Soekarno yang menulis Jas Merah. Ya, artinya bahwa sejarah yang dulu-dulu itu kita harus jadikan paradigma berpikir. Sekali lagi saya katakan, kita itu berpikir untuk masa yang akan datang. Bagaimana anak-anak kita nanti. Di poin yang ke-7 dari 8 poin maklumat MUI, mendukung sepenuhnya TNI sebagai penjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, mengawal Pancasila. Karena jika ternyata ada indikasi penyebaran paham komunis dengan berbagai cara dan kedok, mari segera laporkan kepada TNI terdekat. Dan poin yang ke-8 itu dikemukakan bahwa bila maklumat MUI secara nasional ini diabaikan, maka kami pimpinan MUI pusat dan segenap MUI provinsi se-Indonesia mengimbau umat Islam untuk bangkit bersatu dengan segenap upaya konstitusional menjadi garda terdepan dalam menahan dan menolak paham komunis dari berbagai cara dan upaya yang licik dilakukan demi terjaganya, terkawalnya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sahabat-sahabat sekalian, perlu kita dalami di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, PSBB transisi ini, mbok ya kita sama-sama concern untuk mengembalikan pola kebernegaraan yang sukses dari segi ekonomi, segi kemasyarakatan, segi kebernegaraan dan lain sebagainya. Tapi kenapa dalam posisi yang seperti ini ekonomi belum bangkit, kebersamaan masih carut-marut, justru digulirkan dengan hal-hal seperti ini. Inilah makanya saya katakan bahwa mencari pemimpin itu penting. Disinilah karakter-karakter berbangsa dan bernegara. Kalau pemimpin tidak reds terhadap masyarakat dan terhadap umat, akhirnya kita akan mengalami keterpurukan. Oleh karena itu, teruslah berbuat, teruslah berkarya, berhati-hatilah. Saya agak sedikit koreksi, ada salah satu sahabat di Facebook saya menulis lebih baik diam daripada mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan pembicaraan yang bersifat bisa menyentuh perasaan orang lain. Saya sedikit komen, perintah agama dan perintah syariah, ketika kita melihat satu kemungkaran, maka manusia diperintahkan secara syariah itu untuk melakukan pelurusan terhadap kemungkaran itu. Hadis ini sering kita lihat. Bahkan Rasulullah mengingatkan, mar'a minkum munkaran, ketika lihat kemungkaran itu kita ada kapabilitas, maka dengan berbagai metode perlu kita lakukan itu. An ilmi, dari ilmu yang kita miliki, apa yang kita bisa lakukan? Apakah kita cuma bisa berdiam? Apakah kita cuma bisa hanya melakukan sesuatu untuk diri kita dan kita tidak melakukan satu regulasi pengingatan kepada saudara kita yang lain? Oh, kita nanti punya anak keturunan, kita punya cucu. Atau cucu kita nanti ideologi Pancasilanya sudah dirubah dengan ideologi lain yang di dalam sejarah sudah jelas. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mari kita rubah paradigma berpikir kita. Jangan berdiam ketika melihat kemungkaran ada di depan kita. Kita punya kapabilitas, berbuatlah. Ya, kita dengan power, dengan ilmu, dengan pengingatan kita lakukan pelurusan-pelurusan. Makanya alhamdulillah kalau kita baca ada ormas politik yang berada di legislatif yang begitu sejaah, masih berani. Ada salah satu ormas keberagamaan, saya sebut namanya Muhammadiyah, begitu bersejaah.
Itulah yang sebenarnya diharapkan dalam esensi agama. Jadi jangan berdiam ketika mengalami situasi-situasi yang kita asumsikan ke depan itu akan membahayakan keberagamaan kita dan kebernegaraan kita untuk anak keturunan kita. Bersyukurlah dengan Pancasila, dan janganlah Pancasila ini boleh dikatakan ingin diregulasi dengan pola-pola Pancasila abad 21 dan lain sebagainya. Tapi ingat, ya, TAP MPR nomor 25 sangat berbahaya. Kenapa? Karena di situ ada regulasi dilarangnya satu ideologi lain selain ideologi Pancasila, yang di dalam ideologi Pancasila unsur ketuhanan, unsur mengamati dan menjalankan ibadah beragama diberikan regulasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat 20 menit, dan kita kembali ke YouTube kita, Pendopo Zikir Hajat Center. Selalu berbuat, selalu berkarya. Saya yakin yang baik pasti dari Allah, yang kurang sempurna kedoifan kami, dan yang baik itu in ahsantum ahsantum li anfusikum. Pasti kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in khaira kulli ajili wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika min syarri kulli ajili wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selalu dalam lindungan Allah, selalu berbuat dan berkarya. Mudah-mudahan kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.